Suatu hari saya bertanya kepada seorang katakumen. Dia mau dibaptis dan saya tanya, apa alasan kamu untuk dibaptis? Mengapa kamu mau dibaptis? Dan jawabannya sangat mengagetkan dan begitu sederhana. Dia mengatakan, Romo, saya melihat tetangga saya, suami istri, sangat indah kehidupannya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih, kata-kata Tuhan hari ini sungguh sangat keras. Dia mengumpamakan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat seperti kuburan yang dari luar putih, di dalam banyak bangkai. Apakah salahnya orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat sehingga mendapatkan kecaman dari Yesus yang demikian tajam? Mungkin inilah yang patut kita sadari, bahwa begitu banyak orang-orang yang beriman tetapi tidak berbuah. Tidak ada buah-buah roh yang ditampakkan di dalam hidupnya. Sehingga benih sabda Tuhan yang ditanam tidak berkembang, tidak berbuah. Dan inilah yang menjadikan kesedihan Yesus. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menggunakan agama sebagai suatu simbol dan status bahwa dia seorang yang paling tahu tentang Taurat, bahwa dia seorang yang paling taat di dalam hukum-hukum agama. Padahal perbuatan-perbuatan mereka tidak menampakkan buah-buah rohani seperti digambarkan dalam Galatia 5. Buah-buah dari roh adalah kesabaran, kemurahan hati, kelemah lembutan, tidak sombong, dan seterusnya. Sehingga dia tidak menampakkan sebagai orang-orang yang beriman, bertumbuh, berkembang, dan berbuah. Itulah sebabnya Yesus mengkritik mereka. Banyak orang yang merasa sudah cukup beriman kalau dia mentaati ajaran agama. Bahkan kalau dia memakai simbol-simbol keagamaan. Bahkan kalau dia hanya menampakkan status-status keagamaan. Kita bisa melihat begitu banyak simbol-simbol. Apakah dengan kalung rosario, apakah dengan memakai kalung salib, ataupun bahkan ada yang ditato tubuhnya dengan gambar Yesus. Itu jaminan bahwa dia sebagai orang yang telah disebut sebagai anak-anak Allah. Tidak. Apalagi kalau banyak orang dengan simbol-simbol itu mencari keuntungan dari agama. Jadi simbol kesucian, kalau kita tahu banyak tentang Alkitab, kalau kita bisa bicara tentang firman, menjadi suatu kebanggaan kalau kita merasa paling suci ataupun menjadi seperti agen Tuhan untuk penyembuhan, pengusiran setan. Sehingga ada orang yang kemudian seolah-olah bahwa dia melebihi Tuhan Yesus di dalam kuasanya.
Dan masih banyak contoh-contoh lagi. Tetapi Paulus hari ini menegur kita semua bahwa tidak cukup bahwa kita itu hanya beragama. Tidak cukup bahwa kita itu hanya berdoa atau memakai simbol-simbol agamis tertentu. Kita harus juga bekerja. Jangan mencari keuntungan dari simbol-simbol keagamaan ataupun status keagamaan. Ataupun sebagai pewarta-pewarta, ya, hamba Tuhan, penginjil dan seterusnya. Nah, di dalam iman kita harus ada keseimbangan antara ora dan labora, antara kita berdoa dan berkarya, bekerja. Dalam gereja Katolik kita mengenal ada suatu ordo Trapistin, dikatakan ordo yang pertapa. Ada biara Santa Clara di Puncak, juga ada Trapistin di Rawaseneng, Klaris, dan seterusnya. Mereka pekerjaannya adalah berdoa dan berdoa. Tapi hanya berdoa sajakah mereka dalam biara? Tidak. Mereka bertani, mereka berternak, sehingga mereka berkarya. Bahkan juga para suster-suster Klaris membuat pakaian-pakaian liturgi yang dibutuhkan untuk gereja, membuat hosti. Mereka mau mengatakan bahwa pekerjaan mereka tidak enak-enak hanya berdoa terus, bertapa terus, tetapi dia juga berkarya. Karena dalam karyanya dia memelihara ciptaan Tuhan dengan berternak dan bertani. Dan dia juga kemudian menghasilkan produk-produk makanan untuk membantu masyarakat di sekitarnya juga. Dan ini juga dikehendaki Tuhan untuk kita semua. Maka Paulus mengatakan kalau kamu tidak mau bekerja, jangan makan. Nah, disinilah dalam kehidupan kita harus ada keseimbangan. Kita juga berdoa, dan doa-doa kita itu juga berbuah dalam kehidupan nyata. Kita juga diberi karunia-karunia Tuhan, namun kita juga harus berkarisma. Ketika karunia-karunia Tuhan kita pakai, dan karunia Tuhan tidak hanya terbatas seperti dikatakan dalam Korintus, dikatakan oleh Paulus, ada yang dikaruniai penyembuhan, ada berkaruniai bahasa roh, tidak hanya itu. Segala kepandaian, segala keutamaan yang diberikan Tuhan kepada kita adalah karunia. Karunia adalah untuk membangun kerajaan Allah di tengah-tengah dunia. Karunia adalah tanda bahwa Tuhan bekerja memelihara ciptaannya dan menyempurnakan ciptaannya. Maka disinilah kita diajak bahwa menyadari bahwa cinta Tuhan itu menyempurnakan. Dari karya-karya yang kita lakukan itulah akan menampakkan buah-buah dari roh Allah yang hidup di dalam diri kita.
Maka kalau saudara sekalian mengaku sebagai anak-anak Allah, marilah kita berbuah dengan buah-buah roh. Sehingga kita tidak termasuk golongan ahli-ahli Taurat maupun orang-orang Farisi yang dikatakan oleh Tuhan Yesus munafik. Mungkin inilah yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi, kritik tajam. Dia mengatakan, saya kagum pada Yesus tetapi tidak pada para pengikutnya. Karena pengikut-pengikut Yesus Kristus yang menyebut dirinya Kristen tidak seperti Yesus. Seandainya orang-orang Kristen seperti Yesus, maka dia katakan seluruh India akan bertobat dengan cepat. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita semua menyandang nama Yesus Kristus sebagai orang-orang Kristen. Maka marilah kita bersama menampakkan buah-buah roh Kristus yang hidup di dalam diri kita. Melalui apa? Melalui kata, perbuatan, dan pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan. Inilah kesaksian hidup kita yang nyata. Sehingga kitab suci mengatakan, engkau adalah terang dunia. Terang yang harus bercahaya, yang diletakkan di atas kaki Dian untuk menerangi sekitarnya. Dan Yesus mengatakan, maka lakukanlah perbuatan-perbuatan yang baik, supaya orang melihatnya dan mereka memuji Allah, mereka memuliakan Allah. Dan kita melihat begitu banyak saudara-saudara mengenal Yesus Kristus dari kehidupan kita sebagai orang Kristen. Suatu hari saya bertanya kepada seorang katakumen. Dia mau dibaptis dan saya tanya, apa alasan kamu untuk dibaptis? Mengapa kamu mau dibaptis? Dan jawabannya sangat mengagetkan dan begitu sederhana. Dia mengatakan, Romo, saya melihat tetangga saya, suami istri, sangat indah kehidupannya, rukun, tidak pernah berantem, hidup dalam damai. Dan ketika saya tanya, kamu agamanya apa? Saya Katolik. Sejak itu saya kepingin seperti mereka. Sejak itu saya kepingin untuk mengenal apakah Katolik itu. Siapakah yang mereka sembah itu. Dan saya memberanikan diri ke gereja dan saya mulai belajar agama. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Tuhan memakai bukan hanya kepandian kita berbicara tentang Tuhan, bukan saja pengetahuan kita tentang ajaran-ajaran iman ataupun Alkitab, firman Tuhan. Tuhan tidak hanya memakai orang-orang yang dikaruniai berkat untuk penyembuhan dan memberikan kesembuhan bagi banyak orang. Tetapi Tuhan memakai kita seluruhnya masing-masing dengan segala kebaikanmu, segala keutamaanmu. Lihatlah begitu sederhananya pewartaan yang dilakukan suami istri itu, yaitu dengan hidup baik, hidup bahagia, dengan hidup penuh dengan
buah-buah dari Roh Allah. Kita diajak, marilah kita bersama bertumbuh, berkembang, dan berbuah, agar bibit-bibit Roh Allah yang ditanamkan di dalam diri kita nampak nyata, baik dalam doa maupun dalam karya, ora et labora. Marilah kita bersyukur, memuji Tuhan, dan berdoa untuk semua orang yang merindukan Tuhan.